biasa. Luar biasa ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas semua kebaikan-Mu kepada kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Lindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik masih semangat kan? Masih. Tuhan menciptakan kita semua istimewa. Adik-adik, kakak-kakak, kita semua diciptakan indah di mata Tuhan. Karena itu, mari kita bernyanyi Kau Istimewa. Adik-adik, siapa yang tahu kalau Tuhan Yesus sayang banget sama adik-adik? Coba angkat tangannya. Iya, pinter. Nah, sekarang kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me.
Shalom adik-adik GBI Sumbersari semuanya, apa kabarnya? Kembali Tante Pola minggu ini menjumpai kalian. Tante Pola akan membawakan firman Tuhan pada minggu ini. Sebelumnya kita semua berdoa dulu ya. Yuk semua yang ada kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, tutup mata, kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kembali kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus sepanjang minggu ini. Tuhan telah menyertai kami, Roh Kudus-Mu telah memimpin hidup kami. Tuhan beri kepada kami kesehatan, kepandaian, kepintaran. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kebenaran dalam hidup kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi Tante Pola yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Sebelumnya Tante Pola mau cerita tentang dua sahabat. Yang satu namanya Andi, yang satu namanya Mike. Nah, pada suatu hari Mike menelepon Andi. Dia berkata seperti ini, "Andi, tolong ya, nanti sebentar lagi mami aku akan telepon kamu. Kalau mami aku telepon kamu, tolong kamu bilang ya sama mami aku supaya nanti kamu bilangnya seperti ini, bahwa aku itu ada di rumah kamu sampai malam untuk mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Tolong ya, bilang seperti itu ya." Nah, kemudian Andi berpikir, "Loh, Mike, kok gitu sih? Kamu kan bilang kamu mau pergi ke warnet untuk main game online. Loh, kalau begitu caranya aku disuruh berbohong dong sama kamu. Ya please dong lah, sekali ini aja," kata Mike. "Masa sih kamu nggak mau nolongin temen? Jangan gitulah, jangan kayak pendeta lah, sok suci." Ya. Terus Andi bilang seperti ini, "Tapi kan itu artinya aku berbohong, aku tidak baik seperti itu. Tuh kamu gitu ya, sombong banget sih kamu, masa nggak mau nolong teman? Sekali ini aja. Kamu itu ya udah jadi sahabat aku kan selama ini. Aku juga sering tolongin kamu kan. Kamu sering aku bantuin bikin PR, kamu sering aku traktir makan. Tapi kok kamu kayak gitu sih, nggak mau nolongin aku sekali ini aja. Awas loh ya, kalau kamu nggak mau nolongin aku, kali ini kita musuhan." Gitu. Wah, Andi bingung berat. Bagaimana caranya menghadapi telepon maminya Mike nanti? Apakah dia harus jujur? Apakah dia harus bohong? Ayo, harus bagaimana coba? Kita bantu ya Andi memecahkan masalahnya ya sama-sama ya. Andi itu tahu bahwa dia itu sebenarnya tidak boleh berbohong. Tapi gimana ya kalau Andi jujur? Nanti Tuhan senang, tapi Mike akan musuhan sama dia. Kalau Andi berbohong, wah, dia akan tetap aman. Mike akan tetap jadi sahabatnya. Tapi bagaimana ya? Masa aku harus berbohong? Nah, apa itu jujur? Ternyata Andi tahu banget bahwa Tuhan itu pengen dia untuk jujur. Apa sih jujur itu? Jujur itu adalah benar dalam perkataan kita dan dalam perbuatan kita. Artinya apa? Artinya kita harus benar, perkataannya harus benar, perbuatannya. Tapi jujur itu artinya bukan sekedar tidak berbohong, tetapi jujur itu juga berarti kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Artinya apa ya? Kalau nanti mamahnya Mike telepon, aku tidak boleh menyembunyikan kebenaran bahwa sebenarnya Mike itu lagi ada di warnet. Nah, puji Tuhannya, ternyata Andi adalah anak Tuhan yang taat sama Tuhan Yesus. Dia anak yang takut sama Tuhan. Andi sungguh-sungguh sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Artinya apa? Kalau seseorang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, berarti ada Roh Kudus dalam hatinya. Nah, kalau ada Roh Kudus dalam hatinya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi, Roh Kudus itu yang akan menegur kita kalau kita salah.
Roh Kudus juga kata firman Tuhan adalah roh yang memerdekakan kita. Nah, kita kan sedang merayakan hari kemerdekaan nih minggu kemarin. Hari ini Tante Pola bawakan judul tentang merdeka dari sifat suka berbohong. Apa sih artinya merdeka? Merdeka itu artinya kita bebas dari penjajahan, ya kan? Nah, penjajahan apa? Merdeka itu artinya kita bebas dari jajahan dosa. Artinya kita bebas dari dosa kita yang suka berbohong. Nah, Andi tahu betul kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, Roh Kudus yang memampukan dia untuk tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Akhirnya Andi melakukan pilihan apa? Dia ingin berbuat jujur. Tapi bagaimana ya kalau nanti Mike musuhin dia? Ya kalau gitu Mike itu anak yang tidak baik. Kalau teman yang baik tidak akan menjerumuskan temannya untuk berbuat dosa. Benar ya? Oke. Nah, ternyata Alkitab itu banyak menceritakan tentang ayat-ayat mengenai jangan berbohong. Ya, itu membuktikan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu sangat menghargai yang namanya kejujuran. Salah satunya nih, kalian pasti ingat cerita tentang Adam dan Hawa kan? Waktu itu Tuhan Allah sudah berfirman menitip pesan kepada Adam dan Hawa. Nih Adam, Hawa, kamu jangan ambil buah dari pohon yang itu ya. Jangan ya. Begitu kata Tuhan Allah. Tetapi suatu hari Adam dan Hawa diam-diam makan buah dari pohon itu tanpa ngasih tahu sama Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah kita kan Allah yang maha tahu, ya kan? Nah, diam-diam mereka makan. Terus ketika mereka sudah makan, apa yang terjadi? Hati mereka tidak tenang, mereka merasa bersalah, mereka merasa berbohong, diam-diam makan buah yang dilarang. Akhirnya mereka sembunyi. Tetapi Allah kan Allah yang maha tahu. Dimanapun Adam dan Hawa sembunyi, Tuhan tahu nggak? Tahu. Akhirnya Tuhan Allah bertemu dengan mereka, kemudian bertanya, kenapa kamu sembunyi? Kenapa kamu makan buah yang aku larang kamu untuk makan? Kemudian Adam bilang begini, ya habis Tuhan itu Hawa sih, Hawa yang nyuruh saya makan. Dia bilang katanya makan aja, nggak apa-apa, buahnya enak. Kemudian Hawanya bilang apa? Iya tapi Tuhan, itu juga gara-gara si ular itu Tuhan. Ular itu bilang katanya gak apa-apa kok makan buah itu, kamu gak akan mati, kamu malah jadi tambah pinter nanti. Gitu kata ular. Wah semuanya saling lempar kesalahan, gak mau jujur, gak mau terbuka sama Tuhan. Tapi Tuhan kita kan Tuhan yang maha tahu. Dia tahu kalau dia dibohongin. Nah, adik-adik dari sini kita harus belajar bahwa berbohong itu menyakiti hati orang lain. Ya kan? Kalian mau nggak kalau dibohongin sama orang lain? Nggak mau kan ya? Sekali kita berbohong sama orang lain, orang itu nggak akan percaya lagi deh sama kita selama-lamanya. Ya kan? Nah, karena itu jujur itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, firman Tuhan hari ini ada ayat hafalannya. Ini jadi PR buat kita semua ya. Untuk kita menghafal ayat hafalannya ya. Yuk kita buka sama-sama ya. Firman Tuhan katakan apa nih mengenai kejujuran. Yuk kita buka sama-sama ya. Matius 30. Oh maaf salah. Matius 5 ayat 37. Ayo buka Alkitabnya semua sama-sama ya. Matius 5 ayat 37. Ya, sudah kita baca sama-sama di sini ya. Yuk, 3, 2, 1. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak.
apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, itu ayat hafalan kita pada minggu ini ya. Kalau itu sesuatu yang benar ya kita katakan iya, tapi kalau tidak ya kita katakan tidak. Adik-adik, berbohong itu adalah suatu pilihan. Mau bohong atau mau jujur itu adalah pilihan. Tetapi ingat loh ya, Tante Pola mau kasih tahu, pilihan yang baik itu akan mendatangkan perasaan yang baik juga buat kita. Kita pasti akan merasakan sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Tetapi pilihan yang buruk itu akan mendatangkan rasa yang buruk juga. Mungkin berbohong itu gampang untuk kita lakukan, membuat kita bakal senang untuk sesaat, tetapi tidak untuk selama-lamanya, hanya untuk sementara. Akan mendatangkan perasaan bersalah dalam hidup kita, menyesal dalam hidup kita. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya Roh Kudus, hati kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memerdekakan kita dari segala sifat-sifat kita yang salah. Ingat ya adik-adik ya. Nah, untuk itu janganlah kita suka berbohong. Ada banyak contoh berbohong. Misalnya kita bilang sudah makan brokoli ini mami, tapi sebenarnya brokolinya kita kasih ke anjing. Atau misalnya kita berbohong, melebih-lebihkan sesuatu, itu juga contoh berbohong. Misalnya, wah saya tadi sudah masukin bola ke ring basket 10 kali. Padahal kita nggak masukin bola 1 kali pun juga. Ya, nah Tuhan Yesus sangat sedih kalau kita jadi anak yang suka berbohong. Ya, mari kita belajar untuk kita tidak berbohong. Kita tinggalkan sifat suka berbohong. Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anak yang jujur. Amin. Oke, sekian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa dulu terlebih dahulu ya, sebelum Tante Pola menutup firman Tuhan ini. Yuk, kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita menghadap hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Pada hari ini, Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Tuhan Yesus, Engkau menegur kami pada hari ini. Ampuni ya Tuhan Yesus, kalau kami masih suka tidak jujur, kalau kami masih suka berbohong, kalau kami masih suka menutupi kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, jamah kami saat ini, berikan kepada kami kemampuan, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mulai hari ini boleh menjadi contoh yang baik buat teman-teman kami, buat adik-adik kami, buat saudara-saudara kami, bahwa kami sungguh-sungguh sudah merdeka dari sifat-sifat kami yang tidak jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah.